Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini di studio Tribun Podcast sudah hadir Ketua Partai Gelora Sulut, Bapak Jeffrey Johannes Makalegi. Halo Pak, apa Iya, kabar? terima kasih sore ini. Sore ini luar biasa ya, Iya, kelihatan cerah sehat, ini. cerah ceria ini kita. Nah, Pak, di saat ini kita akan membahas terkait satu tema yang mungkin sudah sering ya, maksudnya masyarakat sudah lebih aware atau sadar bahwa pentingnya keberlanjutan begitu. Iya, Jadi iya, kita iya. membahas bagaimana Partai Gelora dukung keberlanjutan. Iya, Apalagi kan siap. saat ini kita dalam masa-masa sudah tahapan-tahapan menjelang pilkada pemilihan Iya. kepala daerah. Nah, mungkin sebelumnya bisa diceritakan sedikit ya bagaimana perjalanan berpolitik Bapak Jeffrey eh, selama di Partai Gelora. Oh iya, terima kasih ya Mbak Moren ini. Kita ketemu di studio Tribun ini cukup mewah ini. Iya, tapi bukan Jadi kali pertama ya Pak belum kali sebenarnya. pertama, ini kali keempat kali Oh, ya. sudah sering di Iya, sini. jadi terkait politik ya Iya. dan dengan partai. Jadi sebenarnya saya aktivasi di politik udah terbilang sejak belia Oh, sejak tahun muda ya. 2000 ya. 2000. Saya mulai menyukai aktivitas sosial kemasyarakatan Baik. waktu masih di kampus gitu ya. Dan saya kemudian berhimpun dalam himpunan mahasiswa Islam cabang Manado waktu itu dan menjadi ketua gitu kan. Kemudian saya juga pernah di Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Oke, baik. sebagai ketua juga di tingkat Sulawesi Utara ya. Jadi relatif di politik Sulawesi Utara ini saya bukan termasuk yang Bukan baru gitu ya, baru tapi ya. masih belia karena sudah aktif lah. Jadi ya kita banyak berdiskusi gitu ya. Banyak mendatangi tokoh baik dari kiri kanan gitu ya. Kita juga banyak melahap buku-buku pergerakan dari kiri ke kanan gitu kan. Bahkan kita sempat 2020, 2004, 2009 sempat magang istilahnya, bekerja serabutan di kantor DPRD Sulawesi Utara. Waktu itu Oke. ya kalau bisa dibilang ya itu isinya bintang semua dulu itu. Iya. Ada Pak Haji Abita Kalamingan gitu kan. Ada Pak Stephen Kando yang sekarang wakil gubernur Gubernur. dan sekarang puji Calon. Tuhan saya mendukung beliau untuk menjadi gubernur Sulawesi Utara gitu. Jadi Oke. memang talentanya udah lama itu beliau. Ada Pak Stephen, ada Pak James Sumendap, ada Pak Franky Wongkar dan mungkin banyak yang lain yang memang waktu itu saya bisa bilang diisi oleh para bintang waktu itu DPRD provinsi. Diisi para bintang jadi istilahnya jadi panutan begitu Iya, ya. panutan dan kita bisa melihat di periode berikut kan mereka jadi pemimpin baik di tingkat Tuh, provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. berarti Jadi itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang talentanya udah kelihatan itu kira-kira begitu. Dan di 2019 saya diminta untuk menjadi ketua Partai Partai Gelora Gelora Sulawesi Sulut. Utara dan sampai hari ini ya kita terus beraktivitas gitu. Oke, baik. Nah, ini Partai Gelora ya. Kalau misalkan dari Bapak Jeffrey sendiri, eh, kenapa merasa cocok gitu dengan Partai Gelora? Iya. Eh, Dulu sebenarnya dengan tokoh gitu. Ada ketua umum Pak Anies Mata gitu kan. Ya. Dan wakil ketua umum Pak Fahri Hamzah. Di masa muda itu saya suka istilahnya berdiskusi secara imajiner gitu ya. Gimana itu Pak Ya, maksudnya? saya suka buah pikiran kedua tokoh ini. Saya Oke, banyak melahap buku-buku yang memang ketua umum saya ini seorang pemikir, pemikir. seorang cendekiawan dan seorang penulis buku, gitu kan. Jadi saya banyak istilahnya terasuki lah, Terasuki dan dengan menggilai ya. karya-karyanya juga ya. Saya sering banyak membaca buku-buku dan melihat pidato-pidato beliau. Hal yang sama juga kepada Pak Fahri Hamzah gitu ya. Ini mentor saya ini karena sama-sama di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi ketika mereka
membentuk Partai Gelora Indonesia, dan saya merasa tertarik dan terhubunglah secara langsung, dan alhamdulillah ya dengan Pak Ketum dan Pak Fahri Hamzah, saya hadir ini pun laporan gitu Pak, bahwa izin saya lapor di Tribun nih untuk mewakili Partai Gelora khususnya Sulawesi Utara, untuk diminta untuk menjadi narasumber untuk tema yang dimaksud tentang bagaimana kemudian Partai Gelora mendukung keberlanjutan. Mungkin jadi memang tidak ragu untuk bergabung ya, karena iya, tidak ragu, karena memang dari awal sejak muda saya banyak diskusi imajiner sebelum ketemu mereka, dan pas ketemu memang luar biasa gitu. Baik, luar biasa sekali. Nah, Pak Ketua, ini kan bisa dibilang kalau misalkan Partai Gelora ya, ketika Partai Gelora masuk ke daerah Sulawesi Utara, apa tantangannya itu? Mau memperkenalkan, atau maksudnya ini kan kebanyakan masyarakat Sulawesi Utara kan ada yang sudah mengenal partai-partai yang besar lainnya begitu ya, bahkan bisa dibilang militan begitu ya. Nah, itu bagaimana tantangannya untuk menyampaikan visi misi dari Partai Gelora ini, memperkenalkan ke masyarakat di Sulawesi Utara? Iya, yang pertama adalah memang sebagai partai baru, sebagaimana partai yang lainnya juga istilahnya newcomer gitu kan. Kita memang keunggulan kita di narasi, bahwa kita membawa cara perpolitikan yang baru gitu kan. Pikiran-pikiran yang lebih segar, pikiran-pikiran yang membuka gitu kan, bahwa kita membawa narasi yang kemudian menjadi perekat. Kita menawarkan sebuah ide yang benar-benar bahwa Indonesia ini harus menjadi 5 besar dunia, gitu kan. Tentu orang bilang terlalu besar nih. Secara teknis memang mungkin kita mengalami kendala, tapi secara narasi ini cenderung diterima oleh masyarakat Sulawesi Utara, karena butuh yang fresh ya, yang baru begitu. Yang kedua memang selanjutnya masyarakat Sulawesi Utara ini kan termasuk masyarakat yang open mind, masyarakat yang terbuka, yang memang lebih mudah menerima sesuatu yang baru dan sesuatu yang memang secara rasional diterima. Jadi kita tidak membawa sesuatu yang agak konservatif, tapi kita membawa sesuatu yang memang moderat, yang bisa diterima oleh masyarakat Sulawesi Utara. Dan puji Tuhan, dalam waktu tidak terlalu lama, 5 tahun, meskipun kita masih banyak sekali mengalami kekurangan, tapi kita bisa membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten kota itu hampir 100% gitu ya. Ada di 14 kabupaten kota, kecuali 1, yang kemudian di tingkat kecamatan kita hampir 70% kita sudah memiliki kepengurusan. Dengan ya kerja-kerja teknis yang memang bisa dikata ya tidak mudah ya. Selanjutnya mungkin karena memang tokoh kita ya, Pak Haji Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah itu terbilang tokoh yang clear gitu ya. Dalam sepak terjang politik di nasional hampir tidak ada masalah lah, baik secara pertemanan, karir, maupun secara hukum. Jadi clear dan memang lebih mudah diterima oleh masyarakat Sulawesi Utara. Nah, kira-kira bagaimana strateginya Pak ya dari Partai Gelora sendiri itu tadi menjawab ya, walaupun memang tadi Bapak bilang tidak mudah juga, tapi bisa dibilang masyarakat bisa menerima hal-hal yang baru begitu ya. Nah, itu strateginya bagaimana Pak, sehingga Partai Gelora itu bisa punya perkembangan pesat di Sulawesi Utara? Iya, karena kita membawa pikiran gitu kan. Artinya kalau kita membawa pikiran, kita membawa narasi yang besar, yang rasional gitu kan, cenderung masyarakat itu menerima. Sejauh ini kita diskusi tentang visi Gelora, bagaimana kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Superpower artinya menjadi negara penentu gitu dalam tata kelola dunia baru. Karena memang kan ada perang antara dominasi antara Amerika dengan China. Kalau bisa kita jangan menjadi
collateral debate gitu kan. Artinya kita jangan menjadi korban antara pertarungan Antar negara China gitu ya. dan Amerika gitu Iya. ya, baik secara terang-terangan maupun secara asimetris gitu. Jadi kita membawa narasi bagaimana kemudian eh, Indonesia ini bisa menjadi game changer, menjadi dengan segala isu-isu yang kemudian saya rasa kita membawa isu tentang climate change, tentang isu perubahan musim, itu Iya. yang memang menjadi, kalau kata Joe Biden ya, dalam 10 masalah besar itu, ini menjadi masalah pertama Utama. terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia, Hmm. gitu kan? Bahwa di masa yang akan datang, perang terbesar umat manusia itu adalah climate change, dan kita Perubahan iklim membawa ya. Gelora membawa isu itu. Dan ketika kita berdiskusi banyak dengan masyarakat, mereka relatif menerima, selain diskusi-diskusi terkait demokrasi dan politik gitu kan, lain-lain. Iya, berarti isu yang jangka panjang lah Iya, ya, jangka Pak. Bukan panjang, karena sekedar memang memikirkan kita yang jangka membawa pendek narasi saja. yang segar, bukan sekedar Betul. memang kita diskusi tentang politik ansih Politik semata aja, gitu iya kan. betul. Jadi kita butuh hal-hal yang baru. Mungkin itu yang bisa Oke, baik Pak kemudian Ketua. kita bisa berjalan gitu kan. Jadi diterima dengan baik ya, karena Iya, dengan rasional tadi ya, iya. pemikiran-pemikirannya. Nah, Pak Ketua, ini kan kita sudah di masa-masa tahapan-tahapan menjelang pilkada. Oke. Nah, kemarin sudah penetapan sekaligus juga menentukan nomor urut begitu. Oke. Nah, eh, untuk agenda utama dari Partai Gelora sendiri dalam mendukung pemilihan kepala daerah khususnya di Sulawesi Utara tahun ini, itu agendanya apa saja? Ya, yang pasti Partai Gelora secara nasional maupun di Sulawesi Utara, kita diminta untuk keterlibatan langsung gitu ya, dalam setiap agenda politik, Politik. baik legislatif, pemilihan presiden maupun pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dan hampir 500 kabupaten kota. Dan Gelora terlibat aktif, terutama dalam proses tahap menuju pilkada itu kan, kita sempat mengajukan ke MK gitu kan, Ya, terkait partisipasi partisipasi. partai non-seat Non, ya, istilahnya, tidak iya, ada kursi, non parlemen bagaimana ya. kemudian bisa mendapatkan porsi yang sama dengan partai-partai yang ada kursi, terkait keputusan 10% itu gitu ya, mewakili suara. Dan ketika itu diputuskan, itu berdasarkan asas keadilan gitu kan, kita bisa istilahnya bersama partai-partai yang lain, partai-partai baru maupun partai-partai lama yang Ya, tidak mempunyai kesempatannya kursi, sama ya. bisa mengusung gitu kan Musuh. pilkada. Itu yang sama. Yang kedua, kita memang sebagai partai politik gitu kan, yang baru gitu kan, kita harus terus melakukan uji coba istilahnya. Ya, Uji coba mesin partai, uji coba kader-kader partai dalam kemudian setiap pertarungan-pertarungan politik. Yang ketiga, kita ingin melakukan komunikasi politik gitu ya, dengan setiap elit-elit politik yang ada di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, bahwa ini loh ada yang baru dari Gelora, gitu, sebagai ajang sosialisasi, tentunya melalui event pilkada yang ada, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, bicara mengenai kader nih yang maju kali ini untuk pilkada. Kira-kira Bapak dari Partai Gelora sendiri ada misalkan apa ya, kriteria calon pemimpin yang menurut Partai Gelora itu layak untuk didukung? Iya, kita bicara mungkin lebih, kita zoom ya Iya, ke tingkat pilkada provinsi kali ya, khusus oke. Sulawesi Utara, Khusus karena memang saya terlibat langsung dalam komunikasi-komunikasi politik yang kemudian hari ini kita mendukung Pak Stephen Kanu dan Pak Albert Tueje gitu ya, sebagai
pasangan calon yang diusung oleh Partai Gelora. Sebenarnya secara garis besar gitu kan, Gelora ini kan mendukung gitu kan, kira-kira visi dan misi Gelora itu bisa kompatibel dengan pasangan calon yang akan diusung. Betul. Yang paling penting buat kami adalah bagaimana kemudian kalau kita melihat sejarah perkembangan bangsa Indonesia gitu kan, itu kan terbagi dalam 3 orde. Orde lama, orde baru, dan reformasi. Orde lama itu punya narasi kebebasan, narasi kemerdekaan, ya kan? Orde baru punya narasi kesejahteraan melalui Bapak Pembangunan. Orde reformasi itu kan minta perubahan gitu kan. Tapi setiap pembagian orde ini ada yang selalu kurang gitu kan. Di orde lama mungkin kita bebas, tapi kan perut kita lapar gitu kan, sehingga terjadi gejolak. Di orde baru kita sejahtera gitu kan, tapi kita tidak bebas gitu kan. Nah, di orde reformasi ini coba di mix antara kesejahteraan dengan kebebasan gitu kan. Tapi sebagaimana kita lihat sejak Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Ibu Megawati sampai kepada Pak Jokowi di periode yang pertama itu terjadi pertengkaran. Gejolak ya kan? itu. Iya, terjadi pertengkaran. Artinya pertengkaran ini kan yang akan menjadikan korban kan ada masyarakat, gitu kan? Betul. Karena berefek pada tidak efektifnya eksekusi program-program yang bermanfaat buat masyarakat, ya kan? Jadi ketika tidak efektif kan masyarakat itu jadi korban. Nah, sehingga Pak Jokowi gitu dan kebesaran hati Pak Prabowo itu melakukan rekonsiliasi ya gitu ya, dengan seluruh kehebatan Pak Prabowo itu mau menjadi anak buah Pak Jokowi. Saya pikir ini sebuah langkah yang luar biasa kan. Betul. Jadi luar biasa, dan terjadi harmonisasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sampai berujung Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo untuk menjadi presiden, dan hasilnya di Februari 2024 masyarakat memberikan apresiasi di angka 58% gitu ya. Iya. Itu angka yang luar biasa itu. Betul. Dalam era reformasi itu angka besar. Gitu kan? Artinya masyarakat merindukan gitu ya, rekonsiliasi dan keberlanjutan. Betul. Nah, iya kan? Itulah pentingnya ya Partai Gelora ya, jadi mengangkat narasi itu. isu Sehingga keberlanjutan ini. sekali lagi kami mengutamakan bagaimana kemudian keberlanjutan demokrasi ini berjalan dengan baik tanpa adanya pertengkaran. Ini elit yang bertengkar, masyarakat yang korban gitu ya. Berdasarkan nasi yang berat itu dalam konteks Sulawesi Utara, kami melihat keberlanjutan ini udah masuk langsung ya. Iya. Ini Pak Stephen dan Pak Denny itu ini cukup layak untuk didukung, ya kan? Karena memang kita harus mengakui kalau bicara harmonisasi ya, kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo 5 tahun terakhir, kalau Pak Oli dan Pak Stephen ini kan hampir 2 periode gitu kan. Betul. Jadi mirroring ya dari nasional itu ke kira-kira mirip lah ya. Mirip. Tapi harmonisasi ini kan lebih lama, dan hampir kita tidak pernah mendengar ada pertengkaran. Betul. Ada perselisihan gitu kan. Ya kan? Pak Oli punya daya jelajah politik yang memang luar biasa sebagai tokoh nasional gitu kan. Punya daya politik yang luar biasa, dan tapi di kemampuan makropolitiknya itu, kemampuan pemikiran yang besar, beliau juga mampu mengeksekusi program-program yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat, gitu kan. Periode pertama, periode kedua, eksekusi program dan mendelivery program itu ke masyarakat, hampir tidak ada situasi yang kemudian yang menyebabkan hal-hal ekstrim di luar pemikiran kita, dan memang masyarakat cukup mengapresiasi itu, ya kan. Sehingga wajar ketika kemudian hal yang baik ini dan memilih Pak Stephen untuk jadi pengganti beliau gitu kan. Baik. Pengganti beliau sebagai gubernur
Sulawesi Utara. Nah, karena memang selain memang Pak Stephen ini mungkin juga yang paling memahami gitu ya, pemikiran dari Pak Oli. Yang kedua memang bisa saya bilang Pak Stephen Kando ini adalah orang yang kompatibel untuk Sulawesi Utara, orang yang paling relevan karena experience beliau terlibat dalam pemerintahan Sulawesi Utara ini kan cukup panjang dibandingkan dengan dua lainnya gitu kan. Saya tidak perlu menyebut nama, saya juga cukup untuk menyebut kandidat saya. Karena beliau ini kan dari 2004, 2009 udah anggota dewan. 2009, 2014 beliau ketua DPR, ya kan? 2014 sampai 2024 beliau wakil gubernur. Legislatif, eksekutif beliau udah terlibat. Artinya yang paling paham pembangunan dan pemerintahan Sulawesi Utara ya Pak Stephen Kando, ya kan? Ya, kira-kira begitu. Sehingga ya kira-kira ya Gelora menganggap isu keberlanjutan ini cocok untuk Pak Stephen Kando. Dan saya berharap mendapat apresiasi yang luar biasa sebagaimana mirroring tadi ya, dari itu, dan ini bisa ditangkap. Dan saya sangat yakin sampai saat ini saya yakin Pak Stephen akan menang gitu kan ya. Baik. Kira-kira begitu. Nah, Pak Ketua, ini kan bicara mengenai keberlanjutan ya. Kita mungkin boleh minta pandangannya Pak Jeffrey bagaimana terkait program-program yang sudah berjalan ya di Sulawesi Utara ini. Sebenarnya apa yang jadi perhatian begitu sehingga kira-kira bisa mungkin bisa kembali digenjot atau mungkin juga bahkan bisa jadi contoh untuk daerah-daerah lainnya. Iya, ini tadi saya bilang kita kembali lagi narasi keberlanjutan gitu kan. Ini sebenarnya ketika masyarakat gitu ya, memberikan apresiasi di angka 58% buat Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Gitu, dan kita berharap juga itu diapresiasi masyarakat tingkat Sulawesi Utara untuk Pak Stephen Kando dan Pak Dini Tueje. Karena keberlanjutan. Gitu kan? Iya, karena keberlanjutan itu. Karena memang sebenarnya masyarakat ini kan mengalami kebingungan. Saya bilang karena ketika ada pertengkaran elit yang menjadi korban ini masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini ingin kepastian dalam apa sih yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Sehingga kan kalau dulu di zaman Orde Baru itu kan ada namanya pembangunan jangka panjang gitu kan, sehingga kemudian ada repelita per 5 tahun itu dijalankan gitu kan. Sehingga menurut saya masyarakat butuh kepastian itu. Gitu kan. Masyarakat butuh kepastian itu, dan masyarakat berdasarkan begitu banyak predikat positif baik diberikan kepada Pak Oli oleh yang terakhir kan sebagai pemimpin yang inovatif dari TV One gitu kan. Eksekusi-eksekusi program yang dilaksanakan oleh pemerintahan ODSK selama 2 periode ini cukup diminati oleh masyarakat, dan masyarakat merasa senang karena memang kita kasih contoh misalnya di masa COVID gitu kan. Di masa COVID justru pemerintahan ODSK itu mengalami surplus pertumbuhan ekonomi gitu kan. Surplus ya di wilayah-wilayah lain, di daerah-daerah lain justru tidak seperti itu kan. Artinya Pak Oli dan Pak Stephen Kando di masa yang susah aja bisa menaikkan angka ekonomi gitu kan. Yang lain mungkin tidak gitu kan. Dan memang habis tidak. Jadi saya pikir kita lihat juga misalnya di sektor perikanan dan kelautan gitu kan. Misalnya di Kota Manado itu kan di ketika COVID, data yang saya baca itu tingkat proses penangkapan itu kan itu ada di angka 44,44.000 sekian ton ikan. Jadi artinya sektor laut itu kan cukup menjanjikan gitu kan. Dan mungkin kita butuh elaborasi lebih panjang, tapi yang saya pikir program-program itu terlaksana dengan baik, bentuk masyarakat juga terpuas dengan baik, sehingga program-program ini butuh dijalankan untuk dilanjutkan oleh Pak Stephen Kando. Berkelanjutan itu tadi. Kira-kira gitu. Nah, mungkin Pak Ketua boleh sampaikan ya pesan untuk masyarakat agar supaya bagaimana tetap pentingnya bagaimana untuk memilih calon yang mendukung akan keberlanjutan. Oke.
kalau saya sih ini to be in continue ini. Nah, iya, bisa di sesi-sesi berikutnya karena Ya, waktunya kita ya, juga jadi durasinya langsung singkat. saja Iya, saya minimal ada 3 hal gitu kan. Pertama, tadi bahwa hal-hal yang baik itu sebaiknya dilanjutkan, gitu kan. Sehingga saya melihat Pak Oli ini sama ODSK ini kan landingnya cukup bagus. Ya. Kalau bisa take off-nya juga bagus nih. bagus lagi Ya. nih. Yang kedua, kita perlu melihat rekam jejak lah. Rekam jejak sebagaimana yang setiap kandidat ini gitu ya. Kalau kita merujuk pada surat KPU gitu kan yang ditandatanganan oleh Pak Kenli Poluan sebagai ketua KPU tanggal bulan baru-baru ini terkait rekam jejak dan meminta aspirasi masyarakat, kan saya pikir Pak Stephen Kando dan Pak Denny Tuaji ini kan clear tidak Baik. pernah mengalami masalah tindak pidana gitu kan. Jadi clear dan masyarakat perlu menjadikan ini sebagai pijakan pilihan, saya pikir gitu kan. Jadi rekam jejak. Yeah. Yang ketiga, sebagai pertimbangan yang paling penting adalah peluang untuk menang, gitu kan. Betul. Pak Stephen Kando dan Pak Denny Tueja ini sangat berpeluang karena kalau dilihat tandem gitu ya, di 15 kabupaten kota hampir seluruh tandem Pak Stephen Kando dan Pak Denny Tueja itu punya peluang besar untuk menang, gitu kan. Sehingga saya mengharap kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, marilah kita berbaris rapi gitu ya, Iya. untuk ada dalam gerbong Pak Stephen Kando dan Pak Denny Tueja sama-sama menenangkan, sehingga narasi keberlanjutan itu sebagaimana mirroring kita yang ada di pusat itu bisa terjadi di Sulawesi Utara, dan saya sangat yakin ini akan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat. Oke, baik, terakhir Pak, mungkin apa harapan Bapak untuk masa depan Sulawesi Utara jika pembangunan berkelanjutan ini benar-benar diterapkan dengan baik, atau ya seperti harapannya Pak SK Denny Tueja terpilih gitu. Ya. Harapan saya sih nanti Sulawesi Utara ini kan ketika itu menjadi provinsi terdepan gitu kan, karena memang Sulawesi Utara ini bisa menjadi show window Indonesia ke depan karena berbatasan langsung dengan Filipina sebagai daerah perbatasan ideologis. Gerbang Jadi Asia Pasifik iya, gitu ya? global Asia Pasifik, dan kita berharap melalui Pak Stephen Kando dan Denny Tueja gitu kan, masyarakat Sulawesi Utara bisa lebih sejahtera, maju dan berperadaban gitu kan. Karena dengan peradaban yang baik dan berkemajuan, saya rasa peluang-peluang itu akan lebih terbuka, karena kan dalam kerangka menyambut dividen demografi gitu kan, ini saingan kita bukan cuma sesama manusia, tapi saingan kita juga robot gitu kan. Iya. Sebagaimana terjadi di negara-negara yang akan maju. Jadi jangan sampai dividen demografi itu, karena kan tidak semua dividen demografi itu berefek surplus, ada juga yang minus gitu kan. Iya. Jadi bagaimana betul-betul melalui Pak Stephen Kando dan Pak Denny Tueja kita bisa menyambut dividen demografi itu dengan keadaan surplus, dan saya sangat yakin terhadap Pak Stephen Kando dan Pak Denny Tueja. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua sudah datang di Tribun Podcast kali ini, sudah berbagi, menginspirasi kita semua. Dan semoga Tribuners juga terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menginspirasi agar supaya juga kita lebih bijak untuk memilih pemimpin-pemimpin kita ke depan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak.